Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syafira Sandra, NPM 1815310053. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah studi kelayakan bisnis. Yang pertama, jelaskan berbagai aspek studi kelayakan bisnis. Aspek studi kelayakan bisnis terdiri dari pertama, aspek hukum atau legalitas. Salah satu aspek pasti diteliti ketika studi kelayakan dilakukan adalah aspek hukum atau legalitas. Yang kedua, aspek ekonomi dan budaya. Pada aspek ekonomi dan budaya, studi kelayakan menganalisis dampak yang diakibatkan oleh perusahaan pada kondisi sekitar. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Analisis yang dilakukan pada aspek ini akan menjawab pertanyaan apakah produk yang dihasilkan oleh perusahaan memiliki peluang pasar. Yang keempat, aspek manajemen. Aspek ini berkaitan erat dengan operasional perusahaan, baik itu pembangunan maupun pengembangan. Dari semua aspek yang dianalisis, aspek manajemen memiliki cakupan yang sangat luas. Yang kelima, aspek keuangan. Bagi sebagian bisnis, modal adalah hal utama yang harus dimiliki sebelum membangun sebuah bisnis. Maka dari itu, aspek keuangan menjadi hal yang menentukan bisnis. Yang kedua, jelaskan berbagai bentuk badan hukum perusahaan. Perusahaan berbadan hukum adalah perusahaan yang berbadankan hukum serta dimodali oleh pemerintah, yaitu yang pertama PT atau perseroan terbatas, yang kedua perusahaan BUMN, yang ketiga koperasi, keempat perusahaan negara atau PN, yang kelima yayasan, yang keenam perusahaan daerah. Perseroan adalah PT yang modalnya milik negara. Yang ketiga, jelaskan dan membuat perencanaan dan struktur organisasi. Organisasi adalah sebuah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional dan sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk tercapai tujuan tertentu serta memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Membuat perencanaan struktur organisasi. Yang pertama, struktur organisasi dirancang sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi dirancang setelah perumusan bisnis. Yang ketiga, struktur organisasi dirancang setelah mempertimbangkan analisis talent. Yang keempat, struktur organisasi dirancang dengan mempertimbangkan usia karyawan. Yang kelima, job description tidak sesuai kompetisi karyawan. Yang keenam, self-assessment karyawan. Dan yang ketujuh, struktur organisasi ramping. Yang keempat, mengapa suatu proyek bisnis perlu mempertimbangkan dampak positif dan negatif kegiatannya terhadap lingkungan? Jawabannya, agar memperlancar jalannya suatu usaha tidak mengganggu masyarakat sekitar atau merugikan orang lain, serta menghindari terjadinya protes atau demo. Mengetahui dampak kegiatan proyek bisnis terhadap lingkungan. Itu karena agar dapat mengurangi berbagai potensi masalah dan dampak yang ditimbulkan oleh pembangunan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dari pertimbangan dampak tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan dari sebuah kegiatan atau usaha yang direncanakan terhadap lingkungan itu, apakah layak atau tidak untuk dijalankan. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak tersebut menggunakan analisis mengenai dampak daerah atau AMDAL. Yang kelima, jelaskan aspek teknis dan produksi dalam studi kelayakan bisnis. Aspek teknik dan produksi studi kelayakan bisnis, yang pertama, skala produksi yang dioptimalkan. Yang kedua, proses produksi. Yang ketiga, perlengkapan produksi. Yang keempat, pemilihan lokasi. Dan yang kelima, analisa aspek ini dapat dilakukan dengan analisis perbandingan biaya setiap alternatif, metode transportasi atau pemilihan lokasi, atau metode scoring atau pemberian bobot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.